Dunia tengah berjuang dari dampak COVID-19. Pandemi yang semula membatasi pergerakan setiap negara karena menerapkan protokol kesehatan, kini kembali bisa bertatap muka dan mulai gencar untuk bekerja sama. Upaya pemulihan ekonomi global pasca pandemi pun terus berlanjut. Meski dunia kembali harus ditantang oleh konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang menghambat pemulihan global dari berbagai multidimensi, termasuk di kawasan ASEAN. Selama lebih dari 5 dekade terakhir, ASEAN telah menjadi kekuatan pendorong bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran negara-negara anggotanya. Berdasarkan data IMF, pada tahun 2022, total PDB ASEAN mencapai 3,9 triliun dolar AS, atau sekitar 3,6% dari PDB global. Ini menempatkan masyarakat ekonomi ASEAN sebagai kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia dan ketiga di Asia. Sekarang, Indonesia terpilih menjadi Ketua ASEAN 2023. Indonesia yang menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan PDB terbesar di Asia Tenggara tahun 2022, memiliki posisi strategis untuk memimpin ASEAN menuju jalan pemulihan ekonomi global yang lebih cepat. Mengangkat tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth, Indonesia meyakini bahwa ASEAN tetap relevan sebagai pusat pertumbuhan dunia. Hal ini bisa dicapai melalui penguatan kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi antar negara ASEAN sebagai sebuah kawasan. Di jalur keuangan, salah satu kegiatan penting di Keketuaan Indonesia ASEAN 2023 yaitu pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau The First ASEAN Finance Minister and Central Bank Governor Meeting atau AFMGM yang diselenggarakan di kawasan Nusa Dua, Bali pada 28 hingga 31 Maret 2023. Dari Bali, kami menyambut para delegasi dari masing-masing negara di ASEAN. Nah, di sini nih sobat, di ruangan ini nantinya para delegasi akan melaksanakan meeting untuk membahas isu-isu terkait ASEAN 2023. Keketuaan Indonesia ASEAN 2023 di Bali dibuka dengan pertemuan Deputi Bank Sentral ASEAN atau ASEAN Central Bank Deputies Meeting atau ACDM, dihadiri oleh delegasi Deputi Bank Sentral dari negara-negara ASEAN. Kemudian, dilanjutkan dengan pertemuan Deputi Menteri Keuangan ASEAN atau ASEAN Finance Deputies Meeting atau AFDM. Kesepakatan dari kedua pertemuan dibahas dalam ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting atau AFCDM di hari kedua. AFCDM menargetkan pertumbuhan ASEAN di atas 4% pada 2023 dan tetap menarik sebagai tujuan investasi kawasan. Agenda kegiatan terus berlanjut melalui penyelenggaraan ASEAN Central Bank Governor Meeting atau ACGM dan ASEAN Finance Minister Meeting atau AFMM yang ikut serta dihadiri Asosiasi Pelaku Usaha Global. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, memimpin pertemuan tersebut dan menekankan pentingnya transformasi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ASEAN dan global. Semua hasil kesepakatan dibahas pada pertemuan akhir di hari keempat. Dalam pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN atau The First ASEAN Finance Minister and Central Bank Governor Meeting atau IFMGM yang menghasilkan sejumlah poin kesepakatan bersama. The use of QR, fast payment, and the use of local currency transaction. And this will be expanding with the following. Regional payment connectivity will be expanding to incorporate other ASEAN members. Vietnam, Brunei, Cambodia, and Laos already giving the interest to join on the regional payment connectivity. Tak hanya itu,
rangkaian kegiatan ASEAN 2023 juga dilengkapi dengan side event berupa seminar internasional yang membahas berbagai isu makroekonomi, transformasi sistem pembayaran digital, hingga kebijakan emisi rendah karbon bagi perbankan. Menghadirkan sejumlah pembicara terkemuka, memberikan pemahaman isu terkini yang dihadapi negara ASEAN, sehingga bisa jadi sarana diskusi bagi seluruh partisipan. Lalu, apalagi keseruan yang ada di keketuaan ASEAN 2023 di Bali? Salah satunya, delegasi juga dapat mengunjungi pameran UMKM, melihat produk berkualitas dari Indonesia, serta menyeruput kopi spesial asli Indonesia. Di sini ditampilkan juga inovasi teknologi, salah satunya sistem pembayaran digital berbasis QR Code yang akan saling terintegrasi di antara negara-negara di kawasan ASEAN. Oke. Mbak, aku bayar pakai kris ya? Thank you. Ini tuh juga jadi cara untuk mempromosikan produk-produk lokal asli UMKM Indonesia kepada negara-negara tetangga kita. Pameran ini ditujukan agar jangkauan bisnis dari pelaku UMKM bisa meluas, sehingga makin terkenal di ASEAN. Selain itu, ada banyak juga profesi yang terlibat dan mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan keketuaan Indonesia ASEAN 2023 di Bali. Tentunya, upaya penguatan ekonomi ASEAN melalui jalur keuangan dalam kepemimpinan Indonesia ASEAN 2023 baru dimulai. Laporan hasil diskusi IFMGM pertama akan disampaikan di KTT ASEAN ke-42 pada Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan dilanjutkan ke pertemuan kedua di Jakarta pada Agustus 2023. Semoga keketuaan Indonesia bisa menghasilkan aksi konkret yang bermanfaat signifikan dan berdampak positif bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Let's give our hand and our heart for economic and financial inclusion in ASEAN and in the world.